memandang Yesus dalam kemuliaan dalam doa penyembahan. Memandang Yesus dalam kemuliaan ya di dalam doa penyembahan. Ada? Cek 1 2. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Ya sudah. Nah ini bangkit angkat muka itu artinya bangun rohani kita lewat praktek ya memandang Yesus dalam kemuliaan di dalam doa penyembahan. Jadi tadi di dalam Markus tadi Petrus menyangkal Yesus dengan mengutuk dan bersumpah. Nah itu berarti bagi kita sekarang menyangkal doa penyembahan yang benar. Nah, Petrus menyangkal doa penyembahan yang benar. Ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita, termasuk saya ya. Kita kelihatan menyembah, tapi siapa yang tahu ternyata sudah menyangkal doa penyembahan yang benar. Bagaimana praktek menyangkal doa penyembahan yang benar? Oh saya penyembah kok, menyebut haleluya, haleluya. Bagaimana praktek menyangkal doa penyembahan yang benar? Prakteknya adalah kelihatan menyembah Tuhan, tapi masih ragu akan kuasa Tuhan. Nah itu praktik menyangkal doa penyembahan. Kelihatan menyembah, tapi masih ragu. Masih ragu akan kuasa Tuhan. Masih takut, ya, masih stres menghadapi masalah-masalah di dunia ini. Kemudian tidak ada pengharapan. Tidak ada pengharapan, ya, persalahkan orang lain. Sampai mempersalahkan Tuhan. Kelihatan masih menyembah, itu tapi ragu kuasa Tuhan. Ragu akan kuasa Tuhan. Takut, khawatir, stres menghadapi masalah-masalah di dunia ini. Ya, takut sampai tidak ada pengharapan, ya persalahkan orang lain, persalahkan Tuhan. Nah itu menyembah tapi sesungguhnya menyangkal doa penyembahan yang benar. Nah di sini dikatakan Petrus mengutuk dan bersumpah. Dia mengutuk dan bersumpah. Waktu bilang kamu salah satu, kamu juga pengikutnya Yesus. Oh tidak, dia mengutuk dan bersumpah. Ini berarti Petrus mempersalahkan orang lain. Kamu salah kamu. Kenapa tuduh-tuduh saya pengikutnya Yesus? Salah kamu. Nah, Petrus mempersalahkan orang lain. Itu. Kemudian Petrus juga mempersalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan membawa dia pada posisi yang terjepit? Mengapa Tuhan membawa dia pada posisi yang dirugikan? Kalau dia mengaku dia rugi, dia akan ditangkap juga. Dia akan ditangkap juga. Nah, ini. Jadi ini praktek penyangkalan terhadap doa penyembahan yang benar. Menyembah tapi salahkan orang lain. Menyembah tapi persalahkan Tuhan. Kenapa saya begini? Kenapa saya dalam keadaan seperti ini Tuhan? Kenapa? Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami penderitaan seperti ini? Nah ini. Menyembah tapi persalahkan Tuhan. Persalahkan mengapa Tuhan membuat dia pada posisi yang terjepit. Pada posisi yang dirugikan. Nah, supaya tidak menyangkal doa penyembahan yang benar, maka kita harus tekun menyembah Tuhan dengan benar. Jadi supaya tidak menyangkal doa penyembahan, ya tekunlah dalam doa penyembahan yang benar. Sama dengan pandang Yesus dalam kemuliaan. Mari banyak memandang Yesus di dalam kemuliaan. Atau sama dengan ada persekutuan yang suci dengan Tuhan. Penyembahan itu leher. Yesus kepala, Tuhan itu kepala. Kita tubuh. Kepala dan tubuh dihubungkan dengan leher. Nah, ini persekutuan yang suci. Ada persekutuan yang suci dengan Tuhan. Itu penyembahan yang benar. Jadi kita sementara menjalin, merajut hubungan persekutuan yang suci dengan Tuhan. Maka pasti tidak akan menyangkal doa penyembahan yang benar. Tidak akan menyangkal penyembahan. Tidak akan persalahkan orang lain, tidak akan persalahkan Tuhan. Sekalipun menyembah tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Kalau masih salahkan orang, salahkan Tuhan. Ini Tuhan tolong kita. Semoga kita bisa mengerti. Nah, ini dalam tabernakel, persekutuan yang suci dengan Tuhan itu, penyembahan yang benar itu sama dengan
persekutuan yang suci dengan Tuhan? Dalam tabernakel digambarkan dengan bingkai emas pada mesbah dupa emas. Coba gambar mesbah dupa emas. Nah, mesbah dupa emas ini ada bingkainya, itu paling atas seperti mahkota itu. Ada bingkai emas di atasnya. Nah, itu penyembahan, itu persekutuan yang suci dengan Tuhan. Secara umum, secara globalnya, mesbah dupa ini adalah menunjukkan doa penyembahan. Nah, bingkainya itu persekutuan yang suci dengan Tuhan. Mari kita baca saja ayatnya dulu. Kitab Keluaran pasal yang ke-30. Kitab Keluaran pasal yang ke-30 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Haruslah kau buat mezbah, tempat pembakaran ukupan. Haruslah kau buat itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi. Tetapi haruslah 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mezbah itu. Haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Jadi di atas mezbah itu ada bingkai emas sekeliling. Bingkai itu, namanya bingkai tentu dia bersambung. Tidak mungkin bingkai putus-putus. Nah, namanya bingkai foto kan bersambung. Ya, kalau cuma kiri kanan ya bukan bingkai namanya. Atau cuma atas bawah, tentu bersambung. Nah, itu bingkai. Ini menunjukkan persekutuan. Kemudian dari emas itu kesucian ilahi. Secara rohani emas itu menunjukkan kesucian ilahi. Jadi bingkai emas adalah persekutuan yang suci dengan Tuhan. Itu bingkai emas. Persekutuan yang suci dengan Tuhan. Nah, lewat doa penyembahan ini, lewat doa penyembahan yang benar, kita sedang menjalin persekutuan yang suci dengan Tuhan. Ayo jalin tuh hubungan, rajut hubungan persekutuan yang suci dengan Tuhan. Nah, penekanannya suci, persekutuan yang suci dengan Tuhan. Kadang kita menyembah, begitu kita disakiti, haleluya, memang dia itu, memang tunggu dia kita mau balas. Nah, itu belum punya bingkai. Atau menyembah masih mendongkol, jengkel, karena disakiti, mungkin disakiti lewat kata-kata, disakiti lewat perbuatan. Kita menyembah Tuhan tapi ada perasaan dongkol, jengkel. Apalagi kalau yang menyakiti itu saudara, sesama yang terdekat dalam nikah. Sementara menyembah bukan main. Dia tidak tahu diri. Haleluya, bukan main. Dia sudah saya tolak. Nah, ini. Nah, jangan. Ya, itu belum penyembahan yang benar. Itu menyangkal. Itu sama dengan menyangkal penyembahan. Seperti Petrus. Nah, ini kenapa yang ketiga. Penyangkalan Petrus yang ketiga, menyangkal doa penyembahan. Sebab penyembahan ini penting untuk membawa kita menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Waktu Yesus datang kedua kali disambut dengan suara penyembahan. Haleluya. Nah, kalau di bumi ini kita banyak menyangkal penyembahan yang benar, bagaimana bisa menyambut kedatangan Yesus? Semoga kita bisa mengerti. Nah, jadi untuk menyembah Tuhan dengan benar, maka kita harus mengalami penyucian oleh firman pengajaran yang benar. Dari tadi yang benar, yang benar. Nah, memang begitu. Penyembahan itu ada yang benar, penyembahan ada juga yang palsu. Nah, ada penyembahan palsu. Makanya selalu ditekankan yang benar, yang benar. Nah, supaya penyembahan kita benar, harus mengalami penyucian oleh firman pengajaran yang benar. Karena ada ajaran yang palsu juga. Nah, ini jadi harus semuanya yang benar, yang benar. Nah, ada 3 hal utama yang harus disucikan supaya penyembahan kita naik kepada Tuhan. Ada 3 hal utama yang harus disucikan supaya penyembahan kita benar. Mazmur 24. Mari kita membaca kitab Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4. Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Gunung Tuhan itulah penyembahan. Gunung penyembahan dalam Matius 17, Markus 9, Lukas 9. Nah, ayat 4 ini syarat penyembahan
Ini yang mau disucikan. Supaya penyembahan kita benar naik kepada Tuhan. Orang yang bersih tangannya, satu, murni hatinya, dua, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, tiga, dan yang tidak bersumpah palsu. Nah, tiga ini disucikan. Saya mulai dari yang paling yang dalam dulu, yang bagian dalam dulu, hati. Nah, yang pertama disucikan adalah hati. Hati yang bagaimana? Pertanyaannya lagi, hati yang bagaimana yang harus disucikan? Kita meraba hati kita masing-masing. Kita raba, kalau ini hati seperti ini masih ada, nah perlu firman, pengajaran yang benar untuk disucikan. Serahkan kepada Tuhan diri kita untuk disucikan. Nah, hati yang bagaimana yang harus disucikan? Jawabannya A, hati yang kotor. Yakobus 1, suratan Yakobus 1, Yakobus pasal 1 ayat 21. Ini yang perlu disucikan. Hati yang kotor, Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ini yang pertama. Hati yang kotor. Hati yang kotor yaitu hati yang keras. Itu hati yang kotor. Hati yang keras. Yang menyimpan dosa. Menyimpan dosa. Baik dosa kejahatan maupun dosa kenajisan. Banyak dosa tapi dikelompokkan dua. Kejahatan, kenajisan. Ini hati. Hati yang keras. Kalau dosa itu dipertahankan, nah, bagaikan batu ditimbun. Hati yang keras itu batu. Pertahankan dosa. Pertahankan dosa, lalu diulang. Timbun lagi. Diulang, timbun. Lama-lama jadi bukit batu. Jadi bukit batu. Nah, perlu dihancurkan, dibuang ini. Hati yang kotor ini. Perlu disucikan. Perlu dihancurkan bukit batu. Dengan apa? Penghancurannya lewat apa? Dengan apa? Menggunakan apa? Secara jasmani kalau mau menghancurkan batu pakai palu. Nah, sekarang mau menyucikan hati yang keras, hati yang penuh kotoran dosa, kejahatan dan kenajisan dengan apa? Dengan firman pengajaran yang seperti palu. Firman itu seperti palu, keras. Firman pengajaran itu seperti palu. Nah, di dalam kita baca lagi ya, di dalam Yeremia pasal yang ke-23, Yeremia pasal yang ke-23, ayatnya yang ke-29, ayat 29. Bukankah firmanku seperti api, nah, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Di kotoran dosa kalau dipertahankan, kemudian diulang, nah bagaikan batu ditimbun menjadi bukit batu. Perlu dihancurkan dengan palu firman pengajaran yang benar. Nah, dan kalau memalu tentu bukan cuma sekali, harus berkali-kali. Nah, ini makanya pemberitaan firman pengajaran yang benar itu diulang-ulang. Kalau baru satu kali pukul, ya belum hancur, mungkin retak sedikit atau cuma cuil sedikit saja. Seperti di Diora itu, menghancurkan bukit batu betul-betul. Nah, situ pengalaman menghancurkan bukit batu. Saya coba-coba juga ikut kerja bakti dengan mereka. Toki-toki, ya, kalau mereka tahu dia punya selak, tahu dia punya urat-uratnya, mereka tahu. Jadi kayak santai lihat. Saya coba-coba pukul. Cuma yang bongkar yang begini saja, susah sekali. Tidak tahu. Sampai sudah mau belas tangan, bagi-bagi dengan linggis. Pakai lagi dengan palu, tidak bisa juga. Ada cuma ya tak pela-pela kecil, nah, cuil-cuil kecil saja itu. Nah, ini harus diulang. Kalau cuma satu kali tidak bisa, harus diulang. Makanya pemberitaan firman yang benar, yang keras itu, pengajaran keras itu, pemberitaannya diulang-ulang. Kalau tetap keras hati, dia akan terbuang nanti. Keluar dia, tidak tahan. Tidak tahan dalam Yohanes 6 itu ya, ayat 60, 61, kemudian ayat 66.
Perkataan ini keras. Siapa yang dapat menerimanya? Ayat 66, banyak murid-murid yang mengundurkan diri. Mulai saat itu banyak murid-murid yang mengundurkan diri. Padahal peristiwa itu terjadi setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian keluar banyak yang mengundurkan diri. Yang tersisa tinggal 4.000. Berarti berkurang 1.000. 1.000 itu angka kesucian. Nah, banyak orang tidak tahan penyucian. Banyak. Tapi kalau firmannya yang lembek-lembek, firman penekanan berkat, firman yang apalagi kalau menceritakan cerita tentang pengalaman kemana, ke luar negeri, ke Israel. Wah, orang senang. Lagi kalau disertai dengan lawak-lawak lucu-lucu. Wah, senang, ketawa orang. Ketawa. Begitu datang firman yang keras penyucian. Oh, sudah. Tidak tahan. Jangan undang lagi pendeta itu khotbah. Jangan undang dia lagi. Jangan, ya tidak tahan. Tidak tahan. Nah, satu anak Tuhan, satu pelayan Tuhan. Beliau adalah penginjil tapi tergembala dalam pengajaran. Pergi diundang satu gereja yang memang bukan menghakimi ya, memang pemberitaan firman selama ini hanya yang ya lawak-lawak, ya yang hanya yang apa ya, yang berkat-berkat saja. Begitu hamba Tuhan ini diundang, dia khotbah, selesai khotbah, gembalanya diserahkan kepada gembalanya. Nah, gembalanya langsung bicara. Nah, saudara dengar tuh, keras toh, maksudnya keras, bukan keras karena dia terima, keras menyindir. Nah, menyindir ya, saudara dengar toh, keras toh. Nah, tidak 2 kali diundang. Dan memang hamba Tuhan yang diundang tidak mau lagi kalau diundang, tidak mau dia. Nah, itu. Tapi di tempat yang lain dia diundang, oh sampai mereka bilang, pokoknya sebulan sekali Bapak harus datang khotbah di sini. Sudah dikasih, dimintai datang khotbah. Nah, kalau mau disucikan, biar keras, tambah lagi. Ya, tambah, belum hancur ini bukit batunya, tambah, toki lagi. Toki terus sampai hancur. Nah, begitu seharusnya sikap kita. Supaya penyembahan kita naik kepada Tuhan. Sehingga waktu Yesus datang, kita ada di awan-awan menyambut Yesus dengan suara penyembahan. Nah, ini hati yang pertama adalah hati yang kotor. Hati yang keras, yang menyimpan kekotoran dosa. Kemudian, B, hati yang harus disucikan. 1 Korintus pasal yang ke-8. 1 Korintus pasal yang ke-8. Ayat yang ke-7 sampai ayat 9. 1 Korintus 8 ayat 7 sampai 9. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Terus 8, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Ah, ini yang berikut, yang kedua, hati yang lemah. Hati yang lemah, yaitu hati yang mudah tersandung. Hati yang mudah tersandung. Mudah tersinggung, tersinggung. Nah, sehingga akhirnya simpan kepahitan hati. Nah, karena tersandung, saya tersandung nih, dia simpan pahit hati. Ya, biar sudah dibawakan mungkin apa-apa, tapi karena dia sudah pahit hati ya, dia makan yang dibawakan itu, dia terima, dia ambil. Tapi setelah orangnya pergi, ya tetap salah-salahkan, pahit hati, kebencian, sampai kebencian tanpa alasan. Nah, ini sampai kebencian tanpa alasan. Ya, termasuk juga iri hati. Itu hati yang lemah. Dan tadi di sini dikatakan penyebab tersandung itu adalah soal makanan. Makanan ini bisa menunjuk makanan yang jasmani. Hati-hati ya, kita makan baik. Kita makan, tapi jangan sampai kita makan membuat orang tersandung. Nah, jangan. Terutama makanan yang di sini adalah pelayanan. Melayani Tuhan bagaikan membawa makanan kepada Tuhan. Dalam Yohanes 4 ayat 34 kan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan apa yang ditugaskan. Nah, ini
Jadi banyak orang tersandung, hati yang lemah itu gampang tersandung karena pelayanan. Nah, dalam pelayanan sudah melayani kok tersandung. Lihat orang, nah, ini hati yang lemah. Hati-hati, ya, termasuk saya gembala. Nah, bahaya kalau gembala sedikit tersandung sama jemaat. Waduh, akhirnya karena tersandung popea. Nah, tunggu besok. Tunggu, misalkan hari ibadah kali ini tersandung hari Jumat. Oh, tunggu hari Minggu. Tunggu. Kita cari, kita mau bom. Bukan cuma mau tembak, kita mau bom Pak dia. Karena tersandung. Akhirnya jemaat dengar firman, oh sudah bukan suara Tuhan. Pas terasa, ini gembala so emosi ini. Sudah emosi ini, nah sudah tidak tahan, sudah keluar. Yang rugi siapa? Gembala rugi, jemaat rugi. Sama-sama rugi. Nah ini, jadi hati-hati, pelayanan kita melayani, jangan sampai pelayanan kita menjadi penyebab orang lain tersandung. Nah, ini hati yang lemah, yang harus disucikan. Hati yang kotor, hati yang lemah. Hati yang lemah, itu yang kedua atau B. C, yang ketiga atau C. Yakobus 1, nah ini ayat 6 sampai 8. Yakobus 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ini hati yang bimbang. Hati yang bimbang. Terutama bimbang terhadap pengajaran yang benar. Nah, makanya jangan buka telinga mendengar yang lain. Biarlah kita sudah berpegang teguh pada pengajaran yang benar, mantap. Pegang pengajaran benar. Nah, ini hati yang bimbang. Terutama bimbang terhadap pengajaran yang benar. Nah, seringkali apalagi kalau pengajaran palsu itu membawa keuntungan secara jasmani, mendatangkan keuntungan secara jasmani. Jadi bimbang. Mulai dari kami hamba Tuhan. Itu pendeta baru buka sidang. Ajarannya lain. Tapi begitu dia buka sidang, berkembang pesat. Jiwa, tambah. Saya sudah 10 tahun, puluhan tahun, 20 tahun, 30 tahun. Jiwa tidak pernah bertambah. Tapi yang dia pegang pengajaran yang benar. Nah, karena melihat hamba Tuhan yang lain berkembang jiwa, padahal ajarannya lain, nah coba anut. Bawa di gereja, terapkan. Nah ini. Kalau sudah bimbang pasti pilih yang salah. Orang bimbang pasti pilih yang salah. Pasti pilih yang salah. Tuhan tolong. Pengajaran palsu itu bagaikan angin ya tadi ya. Diterpa angin. Di gelombang laut. Nah ini pengajaran itu bagaikan angin. Ya, menimbulkan gelombang. Jadi bimbang. Nah kalau sudah bimbang nanti tenggelam. Orang bimbang pasti tenggelam nanti. Nah, mulai dari tidak tenang hidupnya, itu gejala atau tanda-tanda sudah mau tenggelam. Tidak tenang hidupnya, ya, dalam melayani tidak tenang. Wah kok begini, jiwa kok tidak bertambah, gelisah, tidak tenang. Sudah layani Tuhan saja, jiwa itu urusannya Tuhan. Nah, itulah saya bersyukur sebelum Papa dipanggil Tuhan, nasihat-nasihat beliau, nasihat-nasihat yang terakhir begitu membekas, nasihat yang paling utama yang sering beliau sampaikan kepada saya, motivasi pelayananmu jangan yang jasmani. Dan yang berikut yang juga biasanya disampaikan kepada saya, layani saja Tuhan. Layani Tuhan, itu pekerjaan Tuhan. Jiwa-jiwa itu urusannya Tuhan. Nah, itu Bapak bilang, layani saja Tuhan. Jiwa-jiwa itu urusannya Tuhan. Sudah, layani Tuhan saja, pegang saja pengajaran benar. Kalau kita berada pada pengajaran yang benar, suatu saat akan terjadi kegerakan yang besar. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun naik ke atas gunung Sion untuk mencari pengajaran. Tinggal kita buka pintu. Kalau sudah hujan deras, hujan pengajaran dalam bentuk yang deras, tinggal buka pintu orang datang bernaung. Ya. Kalau rintik-rintik kan orang masih bisa terobos. Ya, baru gerimis, tidak mau basombar. Tidak mau bernaung. Apalagi kalau baru dalam bentuk embun. Banyak yang tidak tahu. Hanya yang bangun pagi saja yang tahu itu embun. Yang bangun siang tidak pernah lihat embun. Kalau sudah hujan deras, mau tidak mau berteduh. Tinggal buka gereja, pasti datang jiwa-jiwa. Cari pengajaran.
Nah, ini pegang tuh, jangan bimbang. Jangan bimbang. Begitu juga menghadapi pencobaan. Jangan bimbang, tetap berharap Tuhan saja. Menghadapi dosa, jangan bimbang, tetap hidup benar saja. Tetap di jalur yang benar, tetap hidup suci. Sebab kalau bimbang, akibatnya dia tidak tenang. Hidupnya tidak tenang. Nah, kalau sudah tidak tenang, tidak bisa berdoa menyembah. Biar dipaksa, haleluya, haleluya. Kalau tidak tenang, tidak naik. Tidak naik. 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Nah, dikatakan di situ kuasai diri dulu. Jadilah tenang, baru bisa menyembah. Nah, 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Nah, supaya apa? Tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Nah, orang bimbang tidak tenang, tidak bisa berdoa menyembah. Kalaupun dia berdoa, doanya tidak diterima oleh Tuhan. Dalam Yakobus tadi, dia kosong. Orang bimbang itu tidak mendapat apa-apa dari Tuhan. Berarti dia kosong dari pribadi Tuhan. Tidak mendapat jawaban dari doa. Kosong dari pribadi Tuhan. Dan tenggelam. Kalau dibiarkan, tenggelam. Tenggelam. Tenggelam dalam dosa Babel. Nah, itu tenggelam di dalam dosanya Babel. Sampai nanti dosa Babel, puncaknya dosa, sampai tenggelam dalam lautan api dan belerang. Jangan pegang teguh. Ini tiga macam dalam hati yang harus disucikan. Hati yang kotor, ya, hati yang keras, yang penuh kotoran dosa, mempertahankan kotoran dosa. Kemudian hati yang lemah, gampang tersandung, tersinggung. Ini perlu disucikan. Dan hati yang bimbang harus disucikan. Biarlah kita mau menerima firman pengajaran sekalipun keras, tetapi untuk menyucikan kehidupan kita, hati kita. Sehingga persekutuan kita dengan Tuhan adalah persekutuan yang suci. Puji Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Nah, hati yang suci ini adalah, atau sama dengan, hati yang suci itu sama dengan hati yang kuat dan teguh. Hati yang kuat dan teguh. Ini adalah dasar atau modal utama untuk menanti kedatangan Yesus kedua kali. Waktu Musa belum turun dari Gunung Sinai, itu menubuatkan Yesus belum datang kembali. Bangsa Israel di kaki gunung. Hati mereka tidak kuat, tidak teguh. Tidak sanggup menunggu, tidak sabar menunggu kedatangan Musa. Akhirnya mereka mendirikan anak lembu emas. Mulai dari Harun, pemimpin, sampai kepada bangsa Israel. Mulai dari gembala sampai jemaat, tidak ada yang kuat teguh hati. Nah, ini jadi hati-hati. Kalau tidak kuat teguh hati, nanti tidak bisa menyambut kedatangan Yesus. Tidak bisa. Dia akan penyembahannya mulai melenceng. Itu kalau tidak kuat teguh hati. Penyembahannya mulai melenceng. Yang tadinya kepada Tuhan mulai melenceng. Anak lembu emas. Kepada anak lembu emas. Nah, melenceng penyembahannya. Pada berhala, pada antikris. Pada antikris. Sebab itu ayo kuat teguh hati. Ini modal utama untuk kita menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Ini ayatnya sudah sering ya. Mazmur 27. Mazmur pasal yang ke-27, kita baca ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nah, hati, mulai dari hati, penentu. Ini perlu disucikan. Kemudian, ada 3 hal yang harus disucikan supaya penyembahan kita bisa naik, penyembahan yang benar. Kita tidak menyangkal penyembahan. Yang pertama hati. Tadi dalam Mazmur 24 tadi ya, ayat 3-4. Kemudian tangan. Hati, kemudian tangan disucikan. Tangan ini menunjuk perbuatan. Ya, perbuatan hidup sehari-hari disucikan. Disucikan. Ya, perbuatan yang baik. Perbuatan yang benar, yang suci. Sampai bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Mulai dari saya sebagai gembala. Ya, sebagai gembala tentu ya banyak halangan, banyak hambatan, banyak tantangannya. Tantangan yang dihadapi. Perlawanan-perlawanan
dari orang yang tidak mau disucikan, ada, ya, tetapi tetap harus berdoa menyembah. Tadi sempat saya bilang sama istri saya, lama-lama saya seperti Samuel yang berkeluh kesah terhadap Saul sampai matinya Samuel, dia berkeluh kesah karena ulahnya Saul. Sudah tidak mau berdoa bagi Saul. Istri saya bilang, iya itu Samuel, tapi teladani Tuhan Yesus kan. Nah, Yesus sampai mati di kayu salib. Oh iya, terima kasih. Itulah makanya Yesus rela ditombak lambungnya, tembus sampai ke jantung hatinya. Belajar saya sebagai hamba Tuhan, belajar untuk bisa menaikkan doa syafaat bagi sidang jemaat siapapun dia. Sekalipun mungkin menyakiti hati, ya, tetap didoakan yang baik. Nah ini tangan, perbuatan disucikan. Dan pelayanan, tangan itu juga menunjukkan pelayanan. Pelayanan disucikan. Sampai memberikan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan. Baru yang ketiga mulut. Hati, tangan, mulut. Mulut itu perkataan. Disucikan. Sampai tidak ada dusta, tetapi jujur. Nah, tidak ada dusta, tetapi menjadi mulut yang jujur. Mulai dari jujur mengaku dosa. Jujur mengaku dosa kepada Tuhan dan kepada sesama. Kalau hati sudah suci, kemudian perbuatan suci, kemudian mulut suci, ya, jujur, ya, sampai kita menjadi kehidupan yang jujur. Nah, doa kita dikenan Tuhan. Kita menjadi rumah doa. Nah, menjadi rumah doa. Nah, artinya setiap kita berdoa menyembah Tuhan, Tuhan mendengar, Tuhan memberikan jawaban yang pasti bagi kita. Itu menjadi rumah doa. Kita baca lagi. Amsal 15 ayat yang ke-8. Amsal 15 ayat yang ke-8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Nah, itu jujur itu mulai dari hati suci, perbuatan suci, mulut suci, jujur, doa dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan. Nah, ini 3 hal. 3 ini disucikan, seluruh hidup pasti disucikan oleh Tuhan. Sekarang kita belajar contoh. Sudah tadi apa yang harus disucikan supaya doa penyembahan kita benar. Sekarang kita belajar contoh orang yang mengalami penyucian. Orang yang mengalami penyucian. Hatinya disucikan, perbuatannya disucikan, sampai mulutnya disucikan. Bahkan dia bisa menjadi kesaksian, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Contohnya perempuan Samaria. Ini contohnya, perempuan Samaria. Di dalam Injil Yohanes pasal 4. Kita lihat di sini, hatinya, perbuatannya, sampai mulutnya, tidak ada yang baik. Semua kotor, semua najis. Hatinya, perbuatannya, tetapi dia mau disucikan. Ya, jangan putus asa ya, apapun keadaan kita, saya ini kotor, saya jahat, najis. Kalau masih ada firman pengajaran kita dengar, berarti ada Yesus di tengah-tengah kita, ada penyucian, ada harapan untuk disucikan, sehingga penyembahan kita bisa berkenan kepada Tuhan. Yohanes 4, kita mulai baca ayat yang ke-7 dulu, kita baca ayat 7 sampai ayat yang ke-10 dulu. Nanti akan dibaca lagi ayat-ayat yang lainnya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Nah, di sini mulai dari hatinya kotor. Hatinya kotor. Buktinya menyimpan kepahitan. Ayat yang ke-9 terjemahan lama, coba. Ayat 9-nya, ayat 9 terjemahan lamanya. Ayat yang ke-9 itu terjemahan lama. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan Tuhan seorang Yahudi meminta minum daripada sahaya seorang orang perempuan Samaria, karena orang Yahudi memang tiada beramah-ramahan
dengan orang Samaria. Ini menyimpan kepahitan hati kepada orang Yahudi. Orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria, tidak bergaul dengan orang Yahudi. Tidak beramah-ramahan. Apalagi mau minta, sedang beramah-ramahan saya tidak. Apalagi mau meminta memberi, wow, tidak bisa, tidak bisa. Nah ini hati yang kotor, yang menyimpan kepahitan hati, yang menyimpan kepahitan hati. Memang orang Samaria itu adalah keturunan campur antara bangsa Israel, hasil perkawinan campur antara bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain. Jadi orang Samaria itu keturunan campur, hasil perkawinan orang Israel dengan bangsa kafir. Nah, sebab itu bagi orang Yahudi asli, orang Samaria itu mereka anggap bangsa kafir. Mereka tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Nah, di sini perempuan Samaria mempersoalkan tentang asal. Yang dia persoalkan tentang asal. Inilah yang banyak kali orang Kristen lakukan. Hati kotor, selalu mempersoalkan asal. Yaitu persoalkan tentang suku. Soal asal ya, tentang suku, tentang organisasi gereja. Kalau suku A dengan suku B tidak mau bergaul, tidak mau beramah-ramahan. Apalagi mau kasih anaknya mau menikah dengan suku B. Nah ini hati kotor ini. Pokoknya kalau bukan dengan orang Pamona tidak boleh kawin. Wih, hanya maunya dengan orang Pamona. Jangan dengan orang Jawa. Ya, saya dengan orang Jawa. Ya, itu sampai sempat saya agak tidak terganggu hati saya. Kan main. Berarti tidak mengerti pengajaran. Karena tidak satu suku, ada ipar saya baku suka dengan seorang, sama-sama satu gereja, satu pengajaran, satu pelayanan. Tapi karena bukan satu suku, tidak direstui. Tidak direstui. Ya itu berarti masih simpan pahit hati, sama dengan perempuan Samaria. Persoalkan suku, persoalkan organisasi gereja. Ya kalau seperti tidak mungkin bisa satu. Dalam Efesus pasal yang kedua jelas ya di situ. Yesus mati merubuhkan tembok pemisah. Jadi tidak ada lagi suku A, suku B, suku C, suku D. Semua, apalagi organisasi. Tidak ada lagi organisasi A, organisasi B. Semua satu tubuh Kristus oleh karena korban Kristus. Amin. Disatukan semua dalam satu tubuh Kristus. Jadi jangan lagi persoalkan soal asal, jangan. Tidak boleh itu seperti itu. Itu berarti hatinya masih kotor. Ya, coba bacalah Efesus pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Efesus pasal yang kedua ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Kedua pihak ini Israel dan kafir. Israel dan kafir saja mau disatukan. Masa suku Pamona dengan suku Jawa tidak bisa disatukan? Masa suku apa lagi? Nah, itu janganlah disebut suku, nanti tersinggung nanti. Suku A, suku B, nah itulah tidak ada yang tersinggung kan. Suku C, suku D. Nah, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh. Nah, dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Puji Tuhan. Nah, darah Yesus sudah mempersatukan kita. Nah, bagaimana cara darah Yesus mempersatukan kita? Nah, bagaimana caranya darah Yesus mempersatukan kita? Lewat korban Kristus. Rahasia firman dibukakan bagi kita. Nah, jadi jika si A mau menerima pembukaan rahasia firman yang sama, kemudian si B juga mau menerima pembukaan rahasia firman yang sama, atau supaya tidak bingung satu pengajaran, karena korban Kristus rahasia firman dibukakan,
Ada ajaran sehat kita bisa terima. Nah, kalau si A menerima ajaran yang sama, si B menerima ajaran yang sama, satu pengajaran bisa satu. Bisa menyatu. Bisa menyatu. Nah, jadi kita jangan melihat, tidak usah kita persoalkan, oh kamu organisasi apa? Oh gereja apa kamu? Kalau dia menerima pengajaran yang sama dengan yang kita terima, satu. Biar asalnya beda organisasi, asalnya organisasi yang lain, tapi sama-sama satu pengajaran, bisa satu. Bisa satu. Bisa satu tubuh Kristus. Ya, coba dibaca lagi ya, mari. Wahyu pasal yang kelima. Ini, korban Kristus membukakan rahasia firman. Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya karena engkau telah disembelih. Nah, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Nah, semua sudah untuk Tuhan dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Nah, jadi di surga tidak ada coupling. Ini coupling untuk orang Pamona. Ini surga untuk organisasi A. Ini surga untuk organisasi B. Tidak boleh sama-sama ya. Lain organisasimu, lain tempatnya di surga. Sama semua. Di sebelah kanannya Yesus, amin. Itu. Jadi sangat salah, keliru. Kalau orang tua biasa persoalkan. Pokoknya tidak boleh menikah dengan orang ini. Kalau orang ini boleh. Yang penting satu pengajaran. Itu yang utama. Mau beda suku enggak apa-apa. Yang penting satu pengajaran. Satu pengajaran. Nah, itu. Kalau soalkan begitu, aduh. Sampai sekarang enggak akan menikah saya dengan istri saya. Beda suku. Apalagi campur-campur orang ini. Nah, papa dengan mama sudah lain suku juga. Pamona dengan Manado. Nah, saya Pamona, istri saya ada Jawanya, ada Bengkulunya, ada Cinanya juga. Nah, itu. Bukan itu. Jangan seperti itu, hati yang kotor. Begitu juga untuk KKR, persekutuan. Wah, gereja apa? Gereja itu yang buat. Kalau pengajaran yang benar datang. Kita bersekutu. Kecuali kalau beda pengajaran. Ya, ini yang perlu disucikan. Sekali lagi, bukan organisasi yang menyatukan. Tapi firman pengajaran yang benar. Itu yang menyatukan. Nah, begitu juga dalam nikah. Bukan nanti satu suku baru bisa satu. Nah, kalau satu pengajaran bisa satu. Itu yang menyatukan. Mungkin beda bahasa, beda suku, beda bahasa. Tapi kalau pengajarannya sama, bisa menyatu. Semoga kita bisa mengerti. Nah, tapi kalau ajarannya berbeda, ya jangan bersekutu. Jangan menikah kalau beda ajarannya. Jangan dipaksakan. Jangan KKR kalau ajarannya berbeda. Mungkin kita dianggap sok suci. Dianggap pemecah belah tubuh Kristus. Salah, keliru. Justru kita memaksakan persekutuan tapi lain pengajaran itu pemecah belah. Beda pengajaran itu pemecah belah. Kalau kita tidak mau bersekutu karena ajarannya berbeda, itu bukan pemecah belah, itu tegas. Sikap ketegasan ini yang harus dipertahankan hari terakhir ini. Ketegasan itu. Nah, ini semoga kita bisa mengerti. Kalau bersilaturahmi biasa boleh, silakan. Kalau mau dengar ajarannya yang sudah beda, jangan, harus tegas. Harus tegas. Kecuali kalau satu pengajaran. Kalau satu pengajaran harus, bukan boleh bersekutu lagi, harus bersekutu kalau satu pengajaran yang benar. Puji Tuhan, semoga kita bisa mengerti. Kemudian perbuatannya juga kotor. Perbuatan perempuan Samaria kotor. Yaitu kawin cerai, ayat yang ke Yohanes 4 tadi ya, kita baca Injil Yohanes pasal 4 tadi, ayat yang ke 16 sampai 18. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami,
dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Nah, ini perbuatannya kotor, yaitu kawin cerai. 5 kali kawin cerai, yang ke-6 bukan suami yang sah. Ini perbuatan yang najis. Nah, ini harus disucikan. Ayo, kaum muda ya, yang mengikuti ibadah secara live, gonta-ganti pacar itu sudah merupakan bibit kawin cerai. Jangan. Ya makanya tanya Tuhan dulu. Tanya Tuhan dulu. Baru tanya orang tua. Baru tanya orangnya. Sudah tanya orangnya, belum tanya Tuhan. Belum tanya orang tua, belum tanya gembala. Wah, jangan. Akhirnya karena tidak ditahu orang tua, gampang-gampang saja putus, ganti lagi yang lain. Putus, ganti lagi yang lain. Jangan. Jangan seperti juga dalam nikah. Ya, kita jaga kesucian nikah kita. Nah, perbuatan itu tangan. Tangan juga menunjukkan pelayanan. Nah, kita lihat juga. Hatinya tadi perempuan Samaria ini kotor. Perbuatannya kotor. Pelayanannya juga salah. Ibadah pelayanannya juga salah. Salah di sini kita baca ayat 20. Ayat yang ke-20. Ini ibadah pelayanannya juga salah. Jadi, luar biasa ini kotorannya ini dia yang harus disucikan. Hatinya sudah tidak baik, perbuatannya tidak baik, ibadah pelayanannya juga salah. Kita baca ayat yang ke-20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Gunung yang dimaksud di sini Gunung Gerisim. Gunung Gerisim. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ini penyembah ibadah pelayanannya salah. Yaitu ibadah pelayanan yang salah. Apa ibadah pelayanan yang salah? Nah, yang pertama, ya, coba baca dulu ya, selanjutnya lagi. Nah, Tuhan koreksi. Salah itu, bukan di ibadah itu, bukan di gunung ini atau di sini. Ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Jadi Tuhan koreksi. Bukan di Gunung Gerisim, bukan juga di Yerusalem. Tambah lagi ayat, nanti dibaca selanjutnya. Nah, jadi sini kita lihat. Bagaimana ibadah pelayanan yang salah. Tanda-tanda ibadah pelayanan yang salah. Kita raba periksa diri kita. Yang pertama, di Gunung Gerisim. Gunung Gerisim ini adalah tempat untuk memberkati. Tempat bangsa Israel mengucapkan berkat. Itu Gunung Gerisim. Tempat bangsa Israel mengucapkan berkat. Nah, ada satu gunung juga namanya Gunung Etbal. Itu tempat untuk mengutuk. Cobalah dibaca dulu ayatnya. Ya, mau pulang juga masih hujan toh. Ya, tambah-tambah lagi. Ya, kita baca di dalam Ulangan 11. Ulangan 11 ayatnya yang ke-29. Ulangan 11 ayat 29. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas Gunung Gerisim dan kutuk di atas Gunung Ebal. Nah, Gunung Gerisim tempat bangsa Israel mengucapkan berkat. Jadi beribadah di Gunung Gerisim artinya ibadah yang hanya menekankan soal berkat-berkat jasmani. Itu beribadah di Gunung Gerisim. Ibadah yang hanya menekankan soal berkat-berkat jasmani. Semua orang mau diberkati. Tapi kalau hanya penekanan berkat-berkat dalam setiap ibadah, terlalu dangkal kita mengikut Tuhan. Pengenalan kita kepada Tuhan itu masih terlalu dangkal. Kalau Yesus hanya mau memberikan berkat, tidak perlu dia datang ke dunia ini, tidak perlu. Dari surga dia bisa memberikan berkat. Kenapa dia mau datang ke dunia? Dia menjadi sama dengan kita manusia. Menjadi manusia daging seperti kita. Supaya nanti kita bisa menikah dengan dia.
Nah, menikah itu kan satu daging. Nah, kalau Tuhan tidak menjadi sama dengan manusia, dia tidak datang ke dunia, kita tidak akan bisa menjadi mempelai wanitanya Tuhan. Dia datang, dia mati, bangkit dalam tubuh kemuliaan. Kita juga akan disucikan, diubahkan dalam tubuh kemuliaan untuk bisa menjadi mempelai wanitanya Tuhan. Jadi sangat dangkal kalau ibadah hanya penekanannya berkat. Engkau akan diberkati. Jangan takut, pasti diberkati. Oh, yakin, iman, doa, pasti berkat. Waduh, jangan. Tuhan tahu kebutuhan kita. Nah, ini ibadah pelayanan yang salah. Yang pertama, di Gunung Gerisim hanya menekankan soal berkat. Kemudian yang kedua, di Yerusalem. Nah, apa yang terjadi di Yerusalem? Di Yerusalem ada bait Allah. Tempat yang menjadi kiblat untuk beribadah. Seperti saudara kita di sebelah, mereka kalau beribadah ada kiblat mengarah kemana. Di Yerusalem itu ada bait Allah. Itu jadi kiblat untuk beribadah. Tempat beribadah semua orang Israel. Bahkan mereka yang sudah dibuang pun kalau mau beribadah harus menghadap Yerusalem. Menghadap bait Allah. Cari tahu mana arahnya. Nah, di situ. Nah, sementara bait Allah di Yerusalem sudah diisi dengan, sudah dijadikan tempat jual beli. Bait Allah di Yerusalem itu sudah dijadikan tempat jual beli. Jadi beribadah di Yerusalem artinya ibadah yang di dalamnya diisi dengan roh jual beli. Ini sekarang ibadah yang banyak, yang marak di akhir zaman. Yang digelar oleh gereja-gereja. Ibadah yang diisi dengan roh jual beli. Ibadah sistem pasar. Ibadah tapi ibadah sistem pasar. Itu bisa dicek dalam Yohanes pasal 2 ya. Atau bacalah Yohanes 2 ayat 13 sampai 14. Yohanes 2 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem dalam bait suci. Bait suci di Yerusalem didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ini ibadah yang salah. Ibadah yang di dalamnya ada roh jual beli. Ibadah sistem pasar. Yang bagaimana lagi? Tanda-tandanya, ciri-cirinya. Ibadah sistem pasar. Ciri-ciri ibadah sistem pasar. Nah, kita bisa periksa. Ibadah yang kita gelar selama ini, ibadah yang benar atau ibadah sistem pasar. Ciri-cirinya. 1, semua bebas. Di pasar kan semua bebas. Mulai dari cara berpakaian. Nah, jadi kalau dalam gereja semua sudah bebas cara berpakaian sembrono, itu pasar namanya. Kalau ke pasar pakai baju tidur boleh? Boleh, tidak ada yang larang kan? Dari kobong, baju PC, pergi pasar, tidak ada yang larang, boleh. Bebas, pakai jas pergi ke pasar, boleh. Tidak ada yang larang. Nah, sekarang semua bebas. Itu mulai dari cara berpakaian bebas. Permisi sampai perempuan pakai pakaian yang tidak selesai dijahit. Bolong sana, bolong sini. Ya, itu tidak selesai dijahit. Waktu kapan ya? Desember, pokoknya sebelum pandemi ini. Saya kira kami lewat pas orang pulang dari Natalan. Saya kira mengkali ya, kalau mohon maaf ya, kalau nona-nona berpakaian seperti itu, ya di dunia hal yang lumrah. Ini so nenek-nenek lagi. Pakai baju yang belum selesai dijahit. Aduh, Tuhan Yesus. Mau ke gereja. Aduh, ini. Ya, pada tanggal 24, baju yang tidak selesai dijahit masuk angin kapok. Tanggal 25, ban Natal masuk angin, perut kembung. Malam Natal pakaiannya tidak sopan. Nah, itu di gereja. Sudah dianggap biasa. Itu sistem pasar.
setempat, laki-laki juga pakaian sembrono, bebas. Sampai yang khotbah pun bebas. Pakaiannya santai, bebas. Seperti angkatan 29 pernah cerita sama saya. Waktu saya masih di Malang. Saya cerita. Sampai pendetanya tanya begini sama jemaat. Ini ibadah kaum muda, Natal kaum muda. Pakai baju loreng. Pendeta pakai baju loreng, santai baju loreng. Ini mau pergi perang atau mau pergi ibadah? Kemudian tanya sama jemaat, mau berdoa kita? Jadi apa dang? Bagi gereja mau apa dang kalau dia mau berdoa? Tanya lagi, mau berdoa kita? Nah inilah sekarang bebas semua, bebas. Nah kemudian ciri yang kedua pasar. Kalau ke pasar kita cari sesuatu yang mahal atau yang murah? Pasti yang murah. Kalau ke mall cari yang murah kecuali kalau pas diskon. Tidak boleh batawar di mall. So, ada DP harga di situ, ya bisa kita mau tawar. Mbak, tawar ya. Kalau di pasar mau tawar sampai paling rendah harganya. Tinggal mau dikejar dengan sapu sama penjual. So, batawar biasanya begitu ibu-ibu kan. So, batawar, tawar. So, harga yang paling rendah dikasih tinggal. Mas, turun lagi ya. Aduh, so DP modal ini. Kurangi. Sudah dikasih kurang paling miring. Wah, masih kurang, saya mau cari tanpa lain. Waduh, bukan main. Nah, itu pasar. Tapi jangan coba-coba kalau di satu daerah mau tawar begitu. Jangan, enggak usah bilang suku lah, nanti tersinggung. Nah, ini di pasar cari yang murah. Nah, artinya sekarang pelayanan dianggap sesuatu yang murahan sekarang. Sudah dianggap sesuatu yang murahan. Mau pamabo, mau pamaroko, boleh pimpin pujian. Boleh khotbah. Apa enggak dijadikan murahan itu? Memang kita melayani karena kemurahan Tuhan. Karena korban Kristus. Tapi jangan dijadikan murahan. Jangan. Ada yang lapor sama saya. Om, dia itu merokok itu. Main musik tapi merokok itu. Ya tinggal sampaikan firman saja. Dan biar Roh Kudus yang menjamah. Bagi saya untuk pecat tidak. Saya tidak berani mau pecat. Biar sampaikan firman saja. Nah, nanti kalau betul-betul dia masih pertahankan dosanya, suatu saat nanti Tuhan yang pecat keluar. Seperti Yudas, Tuhan yang pecat. Sampaikan firman. Nah itu. Tuhan tolong ya. Kecuali kalau sudah kawin cerai, sudah berzina, lain cerita itu. Nah, itu harus ditatar dulu. Mau berubah atau tidak? Kalau tidak ya jangan melayani lah. Masa seperti itu. Karena kita mau dibawa pada nikah yang sempurna. Nah, nikah yang tidak beres ya jangan. Nah, itu Tuhan tolong kita. Ini semua dijadikan murahan. Sehingga asal saja melayani. Bebas. Tidak peduli lagi soal tahbisan. Tidak peduli. Kemudian tanda yang ketiga. Pasar itu tempat yang ramai. Nah, ibadah itu hanya diisi dengan keramaian daging. Itu ibadah sistem pasar. Keramaian daging. Ibadah diisi dengan keramaian daging. Kalau di pasar kan di sini suruh ikan yang katombo di sana cakalang. Yang di sana lagi sawi boncis. Teriak. Mari Ajus, aruh bunda, singgah bunda, gitu kan. Ya gitu. Sampai pernah saya masih sudah lupa SMA atau SMP liburan itu. Jalan-jalan dengan mama di pasar sentral Makassar. Karena pakainya mau tahu kan yang tutup semua. Nah, pas lewat Bu Haji, mari Bu Haji. Dipanggil Bu Haji. Nah, itu saya dengan papa ketawa ini Bu Haji. Itu semua ramai pasar ini hanya diisi dengan keramaian daging, menyenangkan daging. Ayo jangan seperti ini, perlu disucikan semua. Jadi hati disucikan. Kemudian tadi perbuatan disucikan, hati disucikan, perbuatan disucikan, pelayanan juga disucikan. Ibadah pelayanan yang benar, lalu bagaimana ibadah pelayanan yang benar? Mari kita lihat. Ibadah pelayanan yang benar ayat 21 Yohanes 4 sampai 23. Ini ibadah pelayanan yang benar. Yohanes 4 ayat 21 sampai ayat 23. Ini. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan,
saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, bukan di Gerisim, bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Terus, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ini ibadah pelayanan yang benar. Bukan di Gunung Gerisim, bukan juga di Yerusalem. Tetapi menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Tampilkan tabernakel. Nah, bukan di Gunung Gerisim, bukan di Yerusalem, tetapi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah itu mesbah dupa emas. Ketekunan dalam ibadah doa penyembah. Di dalam roh itu persekutuan dengan Roh Kudus, pelita emas. Ketekunan dalam ibadah raya. Dan kebenaran, persekutuan dengan firman, itu meja roti sajian. Ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Jadi, ibadah pelayanan yang benar adalah ibadah pelayanan dalam sistem penggembalaan. Bukan sistem pasar, sistem penggembalaan. Yaitu ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok yang dibina oleh firman pengajaran yang benar. Ini ibadah yang benar. Ibadah pelayanan yang benar. Ibadah dalam sistem penggembalaan, yaitu ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok yang dibina oleh firman pengajaran yang benar. Ini, ayo, biar kita masuk dalam penggembalaan. Tahun ini tahun pemantapan dalam penggembalaan. Masih ingat ya, tema tahun kita, tahun pemantapan dalam penggembalaan. Mulai dari saya, diizinkan Tuhan harus ditambah lagi pelayanan sampai 3 sidang. Mantap, harus mantap menggembalakan. Tekuni 3 macam ibadah pokok. Makanya ya langsung diterapkan. Tentena 3 macam, tonusu 3 macam, diora 3 macam ibadah. Semua 3 macam ibadah. Sehingga 1 minggu itu tidak ada waktu istirahat lagi. Full semua khotbah. Melayan bahkan minggu sampai 3 kali sebelum pandemi. Tapi karena sebelum PPKM ini ya, kan ini. Jadi masih ditahan, masih di Diora belum bisa lagi dilayani langsung, mereka online dari Tentena. Nah, ayo 3 macam ibadah pokok, ya itu yang dibina oleh firman pengajaran benar. Ini perempuan Samaria, hatinya kotor, perbuatannya kotor, perkataannya juga kotor. Nah, ya tadi perkataan kotor salah satunya, perkataan yang menyakiti. Coba kita minta minum sama seseorang. Misalkan ya, ini karena lihat suku ini. Saya suku Pamona, datang minta minum sama istri saya suku Jawa. Minta minum. Oh, tidak. Orang tidak baku teman. Tidak boleh. Nah, itu perkataan menyakiti. Perkataannya perempuan Samaria, perkataan menyakiti. Yesus, beri aku minum. Hah, kamu orang Yahudi. Tidak, orang Yahudi dan orang Samaria tidak beramah-ramahan. Nah, ini perkataan yang menyakiti. Dan lain sebagainya. Perkataan dusta, perkataan fitnah dan lain sebagainya. Itu semua perkataan kotor. Jadi perempuan Samaria ini menggambarkan kehidupan yang rohaninya sudah rusak. Tidak ada yang baik. Hati, perbuatan, pelayanannya pun, sampai perkataannya pun tidak baik. Perbuatan ini rohani yang rusak. Menggambarkan kehidupan yang rohaninya rusak. Tetapi untung. Ya, bukan untung lah sih. Bukan untung sebenarnya. Syukur. Puji syukur kepada Tuhan. Masih dapat kesempatan untuk dipulihkan. Masih ada harapan. Masih ada kesempatan untuk dipulihkan. Bagaimana? Bagaimana caranya untuk kita bisa mengalami pemulihan? Serusak apapun kita. Sekali lagi, serusak, senajis, sejat apapun kita. Mau perbuatannya, perkataannya, pikiran, semua rusak. Pelayanan pun tidak berkenan. Masih bisa dipulihkan oleh Tuhan. Tapi ada syaratnya. Mau mengalami pemulihan ada syaratnya. Syarat untuk dipulihkan. Datang ke sumur penggembalaan. Itu syaratnya. Pertemuan Yesus
dan perempuan Samaria ini terjadi di tepi sumur penggembalaan. Mari kita baca Yohanes 4 tadi, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Ayat 4 sampai 7. Silakan. Saya kira ada pembaca. Baca sudah ayat 4. Silakan baca sendiri. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air dan seterusnya. Supaya mendapat pemulihan syaratnya datang ke sumur penggembalaan. Sumur ini adalah pemberian Yakub kepada Yusuf. Berarti sumurnya Yusuf. Sumurnya Yusuf. Yusuf itu gambaran sidang mempelai. Kalau dari 12 bersaudara, Yusuf itu nyaris tidak ada dosanya, tidak ada cacat celahnya. Itu gambaran sidang mempelai. Yakub gambaran Allah Roh Kudus. Nah, jadi sumur penggembalaan di sini menunjukkan penggembalaan yang dibina oleh kabar mempelai. Pengajaran yang benar untuk membawa gereja menjadi mempelai wanitanya Tuhan. Jadi mau dipulihkan syaratnya hanya satu. Masuk penggembalaan yang dibina oleh pengajaran yang benar, oleh kabar mempelai. Tertulis dalam Alkitab, milik semua gereja. Jadi bukan cuma milik satu organisasi, milik semua gereja. Tinggal mau terima atau tidak. Nah ini. Sebaliknya, kita yang sudah ada di dalam kabar mempelai, lalu kita tinggalkan, maka kehidupan kita akan lebih rusak sebelum kita mengenal kabar mempelai. Akan rusak. Akan hancur. Tapi kalau kita yang rusak, kita bisa datang dalam penggembalaan dibina oleh kabar mempelai. Itu adalah ada harapan untuk dipulihkan, diperbaiki. Coba kita renungkan hidup kita masa lalu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan dulu. Bagaimana nikah, bagaimana pelayanan kita, perkataan kita. Tidak ada yang beres. Hanya lewat pengajaran ini kita bisa dipulihkan. Kita bisa ada dalam penggembalaan yang dibina oleh pengajaran benar. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi itu karena panggilan pilihan Tuhan kepada kita. Amin. Karena kasih karunia Tuhan. Ayo terus bertahan. Jangan tinggalkan. Jangan lepaskan pengajaran ini, apapun yang kita hadapi. Jangan tinggalkan. Kaum muda jangan karena jodoh. Jangan karena pekerjaan. Jangan karena studi. Lepaskan pengajaran. Jangan. Kita orang tua. Jangan karena mungkin sudah usia lanjut. Tidak ada lagi yang mau perhatikan. Sudah anak saya. Dia mau perhatikan saya, tapi dia syaratnya mau diperhatikan oleh anak, kita tinggalkan pengajaran, tinggalkan pengajaran, terima pengajaran yang lain. Jangan kita tinggalkan pengajaran ini. Kita mau dipulihkan dari rusak, diperbaiki untuk nanti sempurna menjadi mempelai wanita Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, waktu pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria adalah pukul 12. Nah, hari dikatakan kira-kira pukul 12 di ayat yang ke-6 ya. Hari kira-kira pukul 12. Itu adalah saat matahari paling terik bersinar. Saat matahari bersinar dengan terik ya itu. Pukul 12. Sehingga kalau kita berdiri di luar jam 12 itu tidak kelihatan bayangan. Kalau sudah mulai lewat jam 12 sudah mulai serong, condong ke barat. Nah, bayangan sudah ada. Semakin sudah gelap semakin panjang bayangannya kita. Nanti kalau sudah gelap tidak ada lagi bayangan. Nah itu. Jadi pukul 12 ini adalah waktu matahari bersinar dengan terik sehingga tidak kelihatan lagi bayangan. Menunjukkan kasih Allah Bapa yang disinarkan secara full kepada kita. Ini pukul 12 ini. Kasih Allah Bapa yang disinarkan secara full kepada kita. Ayatnya sudah berkali-kali. Mazmur 84 ayat 12. Mazmur 84 ayatnya yang ke-12.
Sebab Tuhan Allah adalah matahari. Bukan berarti matahari yang di luar sana kita mau sembah-sembah. Bukan. Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Jadi matahari ini menunjukkan kasih Allah Bapa. Ya, yang disinarkan kepada orang yang baik, juga kepada orang yang jahat. Kepada perempuan Samaria dapat sorotan, dapat sinaran kasih Allah Bapa. Nah, jadi artinya sekarang pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria di tepi sumur jam 12. Artinya bagi kita di dalam penggembalaan yang dibina oleh kabar mempelai, oleh pengajaran yang benar, kita mendapatkan sinar kasih Allah secara full. Ya, kita mendapatkan sinar kasih Allah secara full, yang secara penuh, sehingga kita mengalami penyucian sampai tidak ada lagi kegelapan dosa. Ya, kita mengalami penyucian sampai tidak ada lagi kegelapan dosa. Cahaya kasih Allah itu begitu menguasai kehidupan kita sampai tidak ada lagi dosa dalam kehidupan kita. Makanya kasih itu menyempurnakan. Dalam Kolose 3 ayat 14, kasih Allah menyatukan, mengikat, mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, juga dalam Matius 5 ayat 44 sampai 48. Itu ayat-ayatnya, catat saja nanti. Kolose 3 ayat 14, Matius 5 ayat 44 sampai 48. Dalam penggembalaan kita mendapatkan, dalam penggembalaan yang dibina oleh kabar mempelai, kita mendapatkan cahaya, ya, atau sinar, mendapatkan sorotan sinar kasih Allah Bapa secara penuh, ya, untuk kita disucikan sampai tidak ada lagi kegelapan dosa, sampai kita sempurna menjadi mempelai wanita Tuhan. Terutama kegelapan dalam nikah disingkirkan, kegelapan di dalam ibadah pelayanan disingkirkan. Perempuan Samaria ini mengalami kedua ini, mengalami pemulihan, pembenahan nikah, pembenahan ibadah. Dia mengalaminya. Nah, inilah pekerjaan Mesias. Mesias mau, Yesus Mesias, dia mau membenahi nikah kita. Dia mau membenahi pelayanan kita. Coba di ayat yang keberapa itu tentang Mesias, Yohanes 4 itu. Ayat 25-26. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi dalam penggembalaan yang benar, yang dibina oleh kabar mempelai, di situ ada Mesias, ada Yesus Mesias yang benar. Dalam wujud firman pengajaran benar, membenahi nikah kita, membenahi ibadah pelayanan kita. Puji Tuhan. Nah, setelah kita terbenahi nikah kita, terbenahi pelayanan kita seperti perempuan Samaria ini, semua seluruh hidupnya dibenahi. Ya, nikah itu sudah mencakup seluruhnya, perbuatan kita, perkataan kita, pikiran, semua seluruh hidup kita sudah terbenahi. Nah, tidak boleh tinggal diam. Kita tidak boleh menganggur. Nah, harus aktif bersaksi. Nah, ayat selanjutnya 29 dan 39. Ayat 29 dan 39. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Setelah kita mengalami penyucian, pembenahan, nikah, hidup kita, nikah kita, pelayanan kita, ayo, tugas kita harus bersaksi. Harus bersaksi, yaitu bersaksi tentang pekerjaan firman pengajaran yang sudah kita alami. Itu kita saksikan. Pekerjaan firman pengajaran benar dalam hidup kita, kita saksikan. Ya, daripada kita menceritakan kekurangan orang lain,
Lebih baik kita saksikan kekurangan kita yang sudah diubahkan oleh firman pengajaran yang benar. Amin. Nah, itu kita saksikan. Maka pasti banyak jiwa dimenangkan. Seperti perempuan Samaria ini, orang yang sudah hancur moralnya, tapi lewat pembenahan Yesus, Mesias yang benar, dia menjadi kesaksian, membawa banyak jiwa datang kepada Yesus. Jangan putus asa, kita yang sudah hancur-hancuran hidup kita, nikah kita, pelayanan kita yang sudah tidak beres di masa yang lampau, selama kita masih mau menerima binaan kabar mempelai di dalam penggembalaan, kita bisa terbenahi hidup kita bisa menjadi kesaksian bagi sesama. Banyak jiwa bisa dimenangkan, datang kepada Yesus, masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ini tugas kita. Bersaksi adalah tugas utama kita. Bagian-bagian terakhir. Bersaksi ini adalah tugas utama kita. 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua. Ayat yang ke-9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, supaya, ini perhatikan, kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari firman yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ini tugas utama kita, bersaksi. Ya, lewat perkataan, lewat perbuatan kita yang sudah diubahkan oleh kabar mempelai, oleh firman pengajar. Jadi sekian tahun kita sudah dalam kabar mempelai, tunjukkanlah tanda-tanda keubahan hidup. Jangan tetap sama seperti dulu kita masih di luar kabar mempelai. Sudah harus berubah. Maka jiwa-jiwa bisa dimenangkan. Kita bawa kepada Tuhan. Apalagi kami, ya saya anaknya pendeta yang makan ayapan Allah, sudah bertahun-tahun diberkati oleh Tuhan lewat pelayanan orang tua, diberkati oleh Tuhan. Bisa sekolah, bisa bertumbuh besar, dewasa, bisa menikah karena pengajaran, karena pengajaran ini. Lalu tidak pernah berubah, malah menjadi sandungan. Waduh, kutuknya double itu. Double kutuknya. Tapi kalau bisa berubah, berkatnya double. Ini semoga kita bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kadangkala yang banyak terjadi, orang-orang pastori justru itu menjadi sandungan bagi sidang jemaat sehingga tidak mau menerima pengajaran dengan sungguh-sungguh. Ya saya alami dulu. Kalau Papa sudah sampaikan firman, ada jemaat yang pernah, anaknya pendeta juga merokok. Berapa kali jemaat mempergoki saya sementara merokok. Waktu pulang sekolah, sementara tunggu angkot, lewat jemaat, merokok. Di lapangan pas 17 Agustus, jemaat lihat merokok. Nah, jadi sandungan. Ini yang kami kadangkala tidak sadar, tidak mengerti, sudah menikmati berkat Tuhan, ya, ayapan Tuhan tapi jadi sandungan bagi jemaat. Nah, saya minta ampun. Makanya saya berhutang besar kepada jemaat di Tentena. Dulu saya jadi sandungan, sekarang sudah jadi gembala di sana. Harus ada tunjukkan keubahan hidup, teladan keubahan hidup. Ayo kita menjadi kesaksian, banyak jiwa dimenangkan, masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Ini tugas kita. Kesimpulannya, dalam penggembalaan kita disucikan dan diubahkan oleh firman pengajaran yang benar, sehingga kita bisa menjadi penyembah yang benar. Persekutuan kita dengan Tuhan dalam kesucian terjalin semakin erat. Nah, ini saya ulangi, dalam penggembalaan kita disucikan dan diubahkan oleh firman pengajaran yang benar, sehingga kita bisa menjadi penyembah yang benar. Persekutuan kita dengan Tuhan dalam kesucian terjalin semakin erat sampai nanti betul-betul tubuh dan kepala menyatu di dalam pesta nikah anak domba Allah. Amin. Kita menjadi mempelai wanita Tuhan. Nah, kalau persekutuan kita dengan Tuhan terjalin erat, ya, kita semakin dekat dengan Tuhan. Ayat mengatakan, hanya dekat Allah saja aku
tenang, daripadanya lah keselamatan kita. Ayat yang terakhir ya, kita mau menerima perjamuan suci. Kita membaca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke 62. Mazmur pasal yang ke-62 ayat 2 sampai 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ini hasilnya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan semakin terjalin erat, maka hasilnya kita mengalami kedamaian. Ada kedamaian, ketenangan. Ada kedamaian, ada ketenangan. Kemudian dia gunung batu, keselamatan. Kita mendapatkan, ada keselamatan, ada jaminan keselamatan. Sampai keselamatan dari aniaya antikris dan dari penghukuman Tuhan yang akan datang. Kita mengalami pemeliharaan dan perlindungan, dia kota benteng kita. Kita mengalami pemeliharaan, perlindungan Tuhan. Di depan kita ada perjamuan suci. Yesus tangannya direntangkan untuk dipaku. Tangan yang satu meraih tangan Allah Bapa di surga. Tangan yang satu meraih tangan kita manusia berdosa. Untuk dia persatukan. Untuk dia persekutukan. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan yang tadinya renggang bahkan terputus mengalami pemulihan. Perjamuan suci mampu merajut kembali hubungan kita yang sudah terputus dengan Tuhan. Kembali terjalin erat. Kita dekat dengan Tuhan, ada jaminan kepastian, pemeliharaan, perlindungan, damai sejahtera, ketenangan, dan ada jaminan untuk kita dibawa pada kesempurnaan. Selamat dari aniaya antikris, selamat dari penghukuman Tuhan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau menerima perjamuan suci. Kita menyanyikan hanya dekat Allah saja aku tenang. Dalam tempo yang lambat, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku, aku tidak akan goyah lama-lamanya. Hanya dekat Allah saja, hanya aku daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Dengan bersenandung. Biar kita jalin persekutuan yang suci dengan Tuhan. Semakin erat, semakin dekat dengan Tuhan, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ada jaminan ketenangan, damai sejahtera. Ada jaminan pemeliharaan, perlindungan. Ada jaminan keselamatan, kesempurnaan. Haleluya.
sambil kita mengangkat kedua tangan kita menyembah Dia. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Dia, haleluya, 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 haleluya. Biarlah pergaulan kami, persekutuan kami denganmu semakin erat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih dekat kepada-Mu. Semakin hari semakin dekat sampai tidak terpisahkan lagi. Menjadi mempelai wanita-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Pelayan perjamuan suci, ambil di depan. Haleluya, haleluya. Di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu. Jaminan kepastian bagi kami bahwa Engkau mampu untuk memberikan damai, ketenangan dalam kehidupan kami. Engkau mampu memelihara, melindungi. Engkau mampu menyucikan, membaharui sampai menyempurnakan kami. Layakan kami Tuhan untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Sucikan hamba-Mu, sucikan pelayan-Mu, sucikan seluruh sidang jemaat. Sehingga ketika kami menerima tubuh dan darah-Mu, bukan menjadi kecelakaan, kebinasaan bagi kami, tapi untuk mempermanensikan firman-Mu dalam kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Sambut terima tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala bangkit pergiakan, oh ya, selama-lamanya. Hanya Dia gunung batu, hanya Dia gunung batu, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyang. Aku tidak akan goyang lama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita angkat tubuh ke sebelah kanan. Haleluya, haleluya. Ini daging-Mu yang Kau serahkan kepada kami. Inilah benar-benar makanan untuk kami semakin menyatu dengan-Mu Tuhan. Hidup-Mu semakin nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Dengan iman kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Angkat jauhan berkat. Ada penyakit yang bisa diraba. Letakkan tangan kiri tempat yang sakit. Jika tidak, letakkan saja di dada. Ada pergumulan, permasalahan apapun, letakkan tangan kiri di dada. Dosa-dosa yang mengikat, letakkan tangan kiri di dada. Kuasa firman dan perjamuan suci lebih dari segala-galanya. Sanggup untuk menolong, menyembuhkan penyakit, menyelesaikan masalah, menyucikan kita dari segala dosa apapun. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan berkat yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Dengan iman kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mengangkat kedua tangan. Kita mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik bagi kami. Terima kasih buat firman. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami mau menjalani persekutuan yang suci dengan-Mu Tuhan. Lebih erat lagi. Haleluya. 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 Kau baik Tuhan. Haleluya. 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 Masih banyak kekurangan kami. Setelah kami disoroti oleh firman-Mu, biar kami semakin disucikan, dibaharui, menjadi terang kesaksian, membawa jiwa kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembuhkan yang sakit Tuhan, tolong Engkau menyelesaikan masalah pergumulan kami hadapi. Engkau melepaskan kami dari segala ikatan dosa. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur buat firman-Mu, buat tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Kita membawa korban persembahan kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan kembali pujian ini dengan tempo yang cepat. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatan. Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Kita bangkit berdiri. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi, aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Tinggal berdiri. Minggu jam 7 pagi ibadah raya. Kita akhiri ibadah, kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan kemurahan-Mu yang sudah memberkati dalam ibadah pelayanan kami
pada sore malam hari ini. Biar firman sungguh-sungguh tertanam termeterai dalam kami semua. Kami dimampukan untuk melakukan praktekkan firman. Tuhan berkati segala pengorbanan umat-Mu, waktu, tenaga, harta karena Engkau. Kau balas berkati janji firman, terutama biar kehidupan kami boleh terkait masuk dalam rencana Allah yang besar, yakni pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hamba-Mu Fendri yang sakit juga ampuni jama. Tuhan sembuhkan kuasa bilur-Mu, istri hamba-Mu dalam pemulihan kesehatan. Juga Bapak Uce, Tuhan tolong jama semua. Dan yang lain-lain keluarga kami, hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu yang sakit. Kami datang semua serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-kuasa iblis sakit penyakit yang mengganggu, kami tolak usir semua dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan. Untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih, ampuni segala dosa kesalahan kami. Tetapkan firman-Mu dalam kami semua. Mampukan kami untuk melakukan, mempraktekkan firman. Ingat kami saat Engkau datang kembali. Jangan ada satupun yang tertinggal dan binasa. Kerinduan hati kami bersama keluarga kami. Kami bisa menyambut kedatangan-Mu di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan. Pulanglah terimalah berkat anugerah damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Kami akhiri pada kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati.